Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genti Irma Utami dari kelas 12-2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang masa akhir pemerintahan Soeharto. Langsung saja kita bahas sejarah berakhirnya Orde Baru. Orde Baru adalah era pemerintahan yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Ketika berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, maka lahirlah sejarah berakhirnya Orde Baru. Kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan perubahan politik di Indonesia, tetapi juga memicu perubahan besar dalam lanskap politik, sosial, dan ekonomi negara. Berikut saya akan membahas macam-macamnya. Yang pertama, ada krisis ekonomi dan ketidakpuasan rakyat. Pada tahun 1998, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang parah. Rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan lapangan pekerjaan semakin sulit didapatkan. Yang kedua, protes mahasiswa dan gerakan reformasi. Aksi protes mahasiswa di Jakarta pada Mei 1998 menjadi titik balik penting yang memicu perubahan besar. Mahasiswa dan masyarakat umum besar bersatu untuk menuntut reformasi demokratis, penghormatan hak asasi manusia, dan pembebasan tahanan politik. Yang ketiga, pengunduran diri Presiden Soeharto. Di tengah tekanan politik yang semakin meningkat, Presiden Soeharto pada akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Ini menandai berakhirnya pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Yang keempat, era reformasi dan demokratisasi. Pengunduran diri Soeharto membuka jalan bagi Indonesia memasuki era reformasi dan demokrasi. Pemilihan umum pertama langsung pada tahun 1999 menandai langkah penting dalam melakukan demokrasi di Indonesia. Yang kelima, tantangan dan perubahan pasca reformasi. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Faktor penyebab kejatuhan Soeharto ada dua. Yang pertama, faktor internal. Contohnya, 1. Korupsi dan keuangan yang buruk. 2. Pemilihan umum 1997. Yang ketiga, kekerasan dan pelanggaran HAM. 4. Krisis ekonomi. 5. Demonstrasi massal. Yang kedua, ada faktor eksternal. Contohnya, 1. Tekanan dari lembaga internasional. 2. Tekanan dari negara-negara asing. Dan yang ketiga, globalisasi dan internet. Peristiwa penting yang terjadi yaitu 1. Penembakan di Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. 2. Demonstrasi besar-besaran pada 13 sampai 20 Mei 1998. Ketiga, pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998. Dan yang keempat, reformasi dan transisi demokrasi. Dampak yang terjadi yaitu berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi, transisi demokrasi dan peningkatan hak asasi manusia, dan perubahan sistem politik dan ekonomi Indonesia. Kesimpulan akhir materi kali ini yaitu sejarah berakhirnya Orde Baru di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang negara ini menuju masyarakat yang lebih terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Peristiwa tersebut tidak hanya menciptakan perubahan politik, tetapi juga menandai pergeseran besar dalam identitas dan orientasi di Indonesia sebagai bangsa. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.